Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin Baba, rasa takut lebih soal pikiran kita, bukan kenyataan yang terjadi saat ini, di sini kini, atau bahkan yang akan terjadi di masa depan. Misalnya ketakutan terhadap malam atau sepi. Bisa jadi karena sesuatu hal yang kita pernah lalui berkaitan dengan kondisi malam yang akhirnya menjadi dasar persepsi kita terhadap malam plus kesepian. Bahkan seringkali munculnya rasa takut itu hanya karena kita mendengarkan cerita orang lain, menonton film, atau apapun yang mengenai kesepian malam hari, yang dengan pilihan kita sendiri kita membangun atau membuat imajinasi, gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan sendiri mengenai malam hari dan ditambah dengan kondisi sepi. Dan bahkan saking hebatnya pikiran kita merangkai sesuatu hal, akhirnya kita memperlakukan kenyataan yang terjadi saat itu, saat ini, saat malam hari, dan kondisi sepi ditambah dengan instrumen-instrumen pendukung seperti suara jangkrik, hembusan angin, dan toples yang tidak sengaja terjatuh karena tikus yang nggak sengaja nyenggol, dan ditambah dengan kita melihat jemuran mukena atau baju putih yang lupa nggak diangkat pun, dengan luar biasanya pikiran kita bisa mengimajinasikan hal-hal yang begitu luar biasa dengan beragam dan dramatis. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Aji Santoso Putro di salah satu videonya di YouTube, rasa takut itu tidak bisa dilawan, dihilangkan atau dibunuh. Kenapa begitu? Karena rasa takut itu hanya berada di dalam diri kita dan muncul setelah kita memproses apapun yang muncul di dalam imajinasi atau bayangan yang dibuat oleh pikiran kita. Bukan rasa yang muncul setelah kita memproses atau mencerna kenyataan yang sudah kita hadapi. Misalnya gabungan sepi dan malam tadi, dan kita dominan membangun sebuah keniscayaan dari sesuatu yang tidak nyata atau kita hadapi. Dan dengan kita masih menganggap bahwa kita harus melawan dan memusnahkan rasa takut itu, kita akan terus-menerus bersitegang dengan sesuatu hal yang tidak nyata, yang akhirnya kita secara tidak sadari, secara kita tidak sadari, kita hanya berdebat dengan diri kita sendiri, dengan pikiran dan hati kita sendiri. Dan akhirnya kita semakin takut dan semakin lelah dengan rasa takut yang terus bertumpuk. Lalu, kalau kita nggak bisa membuang rasa takut itu, apakah sepenuhnya rasa takut itu salah? Tidak juga. Lalu kita harus bagaimana dengan rasa takut yang muncul itu? Sadari saja keberadaan rasa takut itu. Setelah menyadari rasa takut yang muncul, kita berdamai dengan rasa takut yang hadir. Jadikan rasa takut itu sebagai alarm atau peringatan saja. Jika rasa takut itu berkaitan dengan akibat dari apa yang kita lakukan dan ucapkan, jadikan alarm untuk memastikan apa yang kita lakukan tidak menjadi penyebab menjadi nyatanya ketakutan kita. Jika rasa takut itu berkaitan dengan kenyataan-kenyataan di luar diri kita, maka jadikan rasa takut itu sebagai salah satu guidance kecil kita untuk memastikan diri kita menyadari bahwa yang di luar diri kita itu di luar kuasa kita, tidak bisa kita ubah. Tapi persepsi, bayangan, imajinasi, dan sikap kita terhadap sesuatu apapun yang ada di luar diri kita itu
adalah hak prerogatif kita, dan tergantung kita mau memandang yang di luar diri kita itu bagaimana, dan sikap apa yang harus kita berikan. Sehingga kita bisa mengubah gelombang negatif dari rasa takut menjadi damai, karena apapun yang di luar kendali kita itu tidak harus semuanya kita merantasi, kalau kata orang Jawa. Tidak harus semuanya kita selesaikan. Tidak harus semuanya kita yang menangani. Tidak semua yang kita takutkan itu, dan bahkan rasa takut itu kita nikmati dengan membawanya terlalu dalam ke dalam perasaan kita. Dengan kedamaian dan kesadaran ini akan membawa kita berjalan perlahan dari rasa takut ke arah kelapangan hati dan penerimaan atau kebersyukuran yang jauh lebih besar manfaatnya untuk kebaikan pikiran, perasaan, bahkan tindakan yang kita pilih. Sehingga kalau kita bisa keluar dari rasa takut dan memilih apa yang baik, apa yang sebaiknya kita pikirkan, kita rasakan, dan kita nikmati, yang tentunya itu sebaiknya adalah keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan, entah untuk saat ini atau masa depan kita, atau apapun yang kita hadapi di depan mata kita atau di pikiran kita, itu yang akan merubah keadaan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Masih di ruang podcast dengan aku Baba di sini. Sampai ketemu lagi, masih di ruang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.